Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang sahabat UKI dimanapun Anda berada. Hari ini kebetulan kita bisa berjumpa lagi dengan narasumber yang paling penting, yang paling pokok, yaitu Abah Mahfud Sidik ya. Ya, dari pembahasan yang kemarin kita sudah dengarkan secara jelas bahwasannya sejarah pendirian dan juga metode-metode yang ada di Ummul Qura. Nah, untuk pembahasan yang sekarang ini, Bah, untuk melanjutkan yang kemarin, kira-kira Ummul Qura ini kenapa bisa jadi suatu pilihan yang tepat bagi masyarakat? Apa bisa jelaskan, Bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan obrolan kita yang kemarin ya. Ya, Jadi kenapa Ummul Qura bisa ada, eksis, dan sampai hari ini alhamdulillah kecintaan masyarakat semakin meningkat terhadap Ummul Qura dan Ummul Qura semakin menjadi pilihan. ya, Para ahli, para pakar sudah sering menyampaikan kepada kita bahwa satu-satunya metode pembelajaran, metode pendidikan yang terbukti berhasil, efektif, dan nyata adalah pondok pesantren. Apalagi hari gini musim pandemi seperti ini, seperti yang saya sampaikan kemarin kan, anak-anak belajar yang datang hanya ruhnya saja, ya. jasadnya ada di rumah. Nah, sehingga untuk membentuk karakter, membentuk akhlak itu tidak cukup hanya dengan teori. Teori itu bisa didapat dari berbagai sumber. Betul. Ya. Maka fungsi dan peranan guru ini sekarang semakin gampang karena apa sudah dibantu oleh Mbah Google. Bang. Anak-anak mau belajar apa saja, tanya Google bisa dijawab. Iya, betul. Ya, guru matematik ditanya bahasa Arab belum tentu bisa jawab. Iya. Guru bahasa Arab ditanya tentang kimia belum tentu bisa jawab. Tapi Google ditanya apa saja bisa jawab. Iya. Cuman yang tidak dimiliki oleh Google itu tidak bisa memberikan akhlak. Karena akhlak itu bukan sekedar teori, tapi harus ditempa melalui pembiasaan. Ada sebuah teori dari Stephen R. Covey ini, banyak orang-orang belajar dan membaca buku itu. Barang siapa yang menanam pemikiran atau pikiran, maka dia akan menuai ucapan. Barang siapa yang menanam ucapan, dia akan menuai tindakan. Barang siapa yang menanam tindakan, dia akan menuai kebiasaan. Barang siapa yang menanam kebiasaan, dia akan menuai karakter. Nah, karakter ini ada di urutan yang keempat. Iya. Karakter atau akhlak. Barang siapa yang menanam karakter, dia akan menuai keyakinan. Barang siapa yang menanam keyakinan, dia akan menuai hasil yang diyakini. Jadi urutannya ada berapa tuh? Satu, pikiran dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, Ummul Qura ini sebelum ada, Ummul Qura sudah ada. Sebelum Ummul Qura secara fisik ada, itu sebelumnya sudah ada di dalam pikiran saya. Gitu. Jadi dimulai dari berpikir. Berpikir besar, berjiwa besar, tentu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, kalau kita berpikir besar aja nggak berani, nggak mungkin akan bisa berbuat yang besar. Banyak orang yang diajak mikir besar aja nggak berani loh, takut. Contoh gini, Bang Dian kapan berangkat haji? 2040. 2040, kelamaan. Insya Allah tahun depan, ikuti ngomong saya. Iya. Insya Allah tahun depan. Gak ada yang marah kan ngomong begitu. Nggak ada. Tapi nggak semua orang berani loh. Iya, betul. Ya, Iya, iya, iya. jadi kebayang, wah berangkat haji duit dari mana, gaji aja segini, pendapatan gini. Nah itu kan pikiran kita. Iya, betul, betul. Kapan berangkat haji? Insya Allah tahun ini udah lambat, otomatis insya Allah tahun depan. Padahal ngomong tahun depan aja nggak ada yang protes, nggak ada yang marah, nggak ada yang ngusil. Ya. Tapi nggak semua orang berani. Iya, betul banget. Berat. Ya misalkan anak baru tamat sekolah ditanya kapan nikah,
pikirnya lama banget ya, Iya. padahal insya Allah secepatnya, insya Allah bulan depan. Padahal ngomong begitu saja, nggak ada yang marah, nggak beresiko. Tapi nggak semua orang berani. Lah ini mental. Sama Umul Qura, walaupun saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan jebolan pesantren, saya berani ngomong, Kamal, Umul Qura berdiri, insya Allah tahun ini, insya Allah bulan ini, insya Allah tahun depan. Jadi berpikir besar, otomatis akan punya power yang besar, akan punya jiwa yang besar, akhirnya menghasilkan sesuatu yang besar. Yang kedua, itu bermula dari tahapan-tahapan motivasi. Iya. Nah, motivasi ini ada 3 tingkatannya, tahapannya ada 3. Yang pertama adalah al-quwatul madiyah, motivasi karena materi, karena sesuatu yang bersifat duniawi. Misalkan ini, saya mau sekolah saya harus pinter, harus ranking, supaya nanti kalau sudah tamat saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan jabatan yang tinggi, otomatis saya akan mendapatkan gaji yang besar. Nah, itu sah-sah saja motivasi seperti itu. Saya akan bekerja keras, kalau saya bekerja keras tentu saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan orang yang kerjanya santai. Nah, itu motivasi. Tahun ini saya harus beli rumah baru. Buat apa? Biar hidup saya nyaman, tidak menjadi kontraktor terus, kontrak sana, kontrak sini misalkan gitu. Nah, ini boleh ya untuk memicu semangat kita, Iya. motivasi. Namun motivasi yang model seperti ini biasanya akan bisa dikalahkan dengan motivasi berikutnya. Dan motivasi yang pertama ini sering menimbulkan kekecewaan. Gitu ya. Misalnya gini, saya mau bekerja dengan harapan saya dapat gaji segini. Iya. Ternyata gajinya tidak seperti yang kita inginkan, otomatis kecewa. Sesuai ekspektasi. Maka setelah kita punya motivasi seperti ini, kita belajar meningkatkan motivasi kita, yaitu al-quwatul ma'nawiyah, motivasi emosional. Misalnya gini, ada orang yang menghina Ibu Mang Dian, kira-kira gimana? Ya, agak emosi juga. Orang yang paling kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, tiba-tiba ada orang yang menghina. Nah, maka materi sudah tidak berguna lagi, sudah tidak bernilai lagi. Apapun, berapapun akan kita keluarkan, akan kita korbankan untuk kepentingan kemuliaan, kehormatan orang yang kita cintai, yakni orang tua. Misalkan dia melecehkan ibu kita, dia kabur kemanapun, kita kejar. Sudah nggak mikir biayanya berapa, menaik kendaraan apa, punya barang berharga apapun bisa kita jual untuk menjaga, membela kehormatan orang yang kita cintai. Nah, ini motivasi yang kedua ini bisa mengalahkan motivasi yang pertama. Nah, yang ketiga puncaknya adalah al-quwatur ruhiyah, motivasi spiritual. Pertama dan yang kedua ini akan bisa terkalahkan dengan motivasi yang ketiga, ini motivasi yang tertinggi. Jadi motivasi keimanan, motivasi agama, motivasi keyakinan. Ada orang menghina agama kita yang kita anut, yang kita cintai, yang selama ini menjadikan hidup kita terhormat, selamat, dunia sampai dengan akhirat. Tiba-tiba ada orang yang menghina, melecehkan. Jangankan harta benda, jangankan kehormatan, nyawa aja siap kita korbankan. Nah, kalau wilayah ini sudah dihina orang, nah ini motivasi yang tertinggi. Inilah para nabi, para sahabat, ini motivasinya sudah sampai ke puncak ini. Nah, kita belajar berangsur-angsur meningkatkan jenis motivasi itu. Nah, kayak Umul Qura ini target hampir setiap tahun kita beli lahan baru, rumah baru, dan kita bangun tidak pernah berhenti. Apa sih? Kalau untuk saya pribadi dari dulu satu kamar aja masih kegedean. Apalagi sekarang anak-anak di luar semua, anak-anak di pondok semua, sehingga rumah saya ini udah terlalu besar. Jangankan rumah, kamar saya udah terlalu besar. Nah, buat apa? Di tahun ini kita beli rumah, beli lahan ada 3 kapling, 3 rumah.
Itulah buat apa lagi? Sementara umur saya sekarang sudah menginjak angka kepala 5. Berarti kan hitung-hitungan udah nggak lama lagi. Terus ngapain harus numpuk-numpuk harta lagi? Tugas kita dua. Tugas kita dua, kita sedang belajar menuju pada motivasi yang ketiga, yaitu al-quwatur ruhiyah. Ini kenapa Ummul Qura terus bergerak, terus berbuat sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qaddamu wa atharahum. Ini kan tiap malam Jumat kita yasinan ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa natubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta, sejak kamilah yang menulis ma qaddamu, apa yang kamu lakukan, wa atharahum, dan apa yang kamu tinggalkan. Jadi tugas kita dua. Yang pertama, apa yang kita lakukan ini akan ditulis terus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan atid. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Maka setiap kita beramal baik ataupun amal buruk, ini akan terus dicatat. Buku catatan amal kita terus dibuka. Namun ketika kita sudah meninggal, buku catatan itu ditutup. Kenapa? Kita sudah tidak beramal lagi. Ada satu lagi, orangnya sudah meninggal, tetapi buku catatan tidak pernah ditutup, terus dibuka dan terus dicatat. Terus apa? Yang terus dicatat itu apanya? Tinggalan kita. Maka tugas kita dua. Kita beramal dengan dohiriyah kita, batiniah kita, ruh kita yang selagi masih ada di dunia ini. Tapi jangan lupa kita harus punya warisan, punya tinggalan. Kenapa Ummul Qura beli lagi? Nah ini untuk warisan. Saya sudah meninggal misalkan, kemudian masih ada fasilitas yang dipakai untuk anak-anak ngaji untuk generasi berikutnya. Walaupun saya sudah meninggal, maka buku catatan amal yang kedua ini tidak pernah akan ditutup dan terus aja dicatat terus. Nah ini berdirinya Ummul Qura bukan sekedar merancang secara fisik saja, bukan sekedar membuat blueprint, cetak biru, ini mau bikin apa, berapa lantai, gedung apa, bukan sekedar itu, tapi juga tahapan-tahapan spiritual juga kita siapkan, sehingga nanti tidak rapuh, meskipun nanti gedungnya rapuh, gedungnya roboh, gedungnya direnovasi, tetapi kekuatan ruhiyah terus meningkat, kira-kira begitu. Nah, Bah, kalau ini kan pasti di kemarin tuh ada yang bertanya nih sama saya, katanya, Mang, di Ummul Qura itu apa saja sih unitnya yang ada di lembaganya? Bisa dijelaskan, Bah? Ummul Qura ini bermula dari program keluarga sebenarnya. Dari keluarga, karena saya kepingin hidup ini bermanfaat. Dari kecil saya sudah ditanamkan, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya salah satu dasar berpikir Ummul Qura adalah itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bermula dari program keluarga, waktu saya belum nikah, ya lagi-lagi bermula dari berpikir besar. Saya kepingin nanti kalau sudah nikah, kepingin punya rumah yang luas, kemudian nanti anak-anak tetangga pada datang, orang-orang tua pada datang antar anaknya ke rumah, terus minta diajarin ngaji, meskipun saya nggak bisa ngaji, tapi kan paling tidak rumah saya ini bisa menjadi tempat bertanya, menjadi tempat orang-orang belajar, menjadi tempat orang-orang ketika ada masalah kemudian datang ke sini harapannya bisa menemukan solusi. Nah, itu bermula dari zaman dulu belum ada namanya sih, pokoknya ada orang tua yang ngantar ke rumah anaknya, satu keluarga itu ada 4 anak, suruh diajarin ngaji. Nah lantas dimulai dari kegiatan itu, jadi dari mulut ke mulut, ketok tular, mereka cerita dengan tetangga-tetangganya, terus semakin bertambah, karena waktu itu belum ada sesuatu yang dilembagakan, pokoknya ada kegiatan ngaji gitu. Terus lama-kelamaan pemerintah, masyarakat itu ditata juga, karena Batam juga termasuk
termasuk kota baru. Ya, ya. Ada yang namanya TPA, ada yang menyebut TPQ. Kemudian dilembagakan juga oleh pemerintah, ada organisasi namanya BMG TPA waktu itu. Sekarang berubah menjadi BMGQ, Badan Musyawarah Guru Al-Quran. Berdirilah lembaga namanya TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, ini unit yang tertua di Ummul Qura. Terus seiring berjalannya waktu, kemudian kita kepingin juga ada kegiatan yang sifatnya formal. Maka muncullah lembaga yang kedua, yaitu dulu namanya TKIT Ummul Qura. Lantas oleh pemerintah ditata supaya milih salah satu, kalau mau TK atau RA. Kalau kita berkiblat kepada Diknas, maka pilihannya TK atau TKIT. Iya. Kalau berkiblatnya ke Kemenag, Kemenag, Kementerian Agama, maka pilihannya adalah namanya RA, Rodotul Atfal. Nah, waktu itu kita memilih ke Kementerian Agama, sehingga namanya berubah, yang tadinya TKIT Ummul Qura berubah menjadi Rodotul Atfal Ummul Qura. Seiring berjalannya waktu, keinginan kemudian animo masyarakat semakin meningkat, Ya. dan kepercayaan Ummul Qura juga semakin meningkat, maka muncullah lembaga yang kedua, yaitu yang ketiga ya. Tiga. Pertama TPA atau TPQ, yang kedua RA, baru yang ketiga SDIT Ummul Qura. Kenapa kita memilih SDIT Ummul Qura? Lah, ini uniknya Ummul Qura. Ummul Qura ini tidak di bawah naungan bendera organisasi Islam manapun. Ya. Ya. Bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah, bukan milik Al-Wasliyah dan seterusnya, tetapi kita berafiliasi ke NU. Sementara SDIT ini kan kalau yang berkembang di masyarakat ini adalah milik salah satu organisasi Islam tertentu. Ya. Sementara di NU itu tidak ada istilah SDIT. Kalau Iya, di ada. NU itu Al-Ma'arif. Nah, inilah bedanya Ummul Qura. Nah, ruhnya itu NU, tetapi kita bisa berada di mana-mana, bisa mengajak siapa saja dan bisa melayani siapa saja. Sehingga bagi saya masalah istilah, masalah nama itu bukan hal yang sesuatu yang sangat prinsip. Yang penting akidahnya tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara di dalam bidang muamalah, di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, itu harapan kita bisa gandeng dan merangkul siapapun. Nah, muncullah SDIT Ummul Qura. Nah, waktu itu kan SDIT ini bermunculan, ada SDIT Atorik, ada Al-Amin dan macam-macam gitu. Ya. Nah, karena sama-sama SDIT, maka kita harus punya sesuatu yang berbeda, harus ada diferensiasi gitu. Kalau gitu apa bedanya SDIT Ummul Qura dengan SDIT yang lain, sementara lokasinya berdekatan? Maka harus punya sesuatu yang berbeda. Nah, maka muncullah program pesantren. Ini yang membedakan antara SDIT kita dengan SDIT yang lain. Yang lain SDIT saja, mungkin program-program kurikulum keagamaannya lebih banyak daripada SD umum. Nah, kalau sama-sama SDIT, kalau gitu nggak ada bedanya dong. Nah, maka kita harus punya sesuatu yang berbeda. Apa bedanya pesantren? Ada boardingnya gitu. Nah, boarding kembali lagi di tempat lain juga ada. Ada sekolah yang boarding. Kalau gitu apa bedanya lagi? Terus kita kerucutkan lagi. Harus ada pembeda lagi supaya masyarakat bisa memilih. Kayak di Nurul Islam itu sudah ada boarding, ada SMP tahfidz. Ya. Nah, bendera yang dikibarkan itu tahfidznya. Masa kita mau ikut-ikutan juga? Maka kita harus bikin corak yang berbeda, bikin warna yang berbeda, bikin pilihan yang berbeda. Maka Ummul Qura menjatuhkan pilihan kepada program unggulan, yaitu di program Kitab Kuning. Kira-kira begitu. Nah, berjalannya waktu, Kitab Kuning ini kan sangat banyak metodenya gitu.
awal mula berdiri itu di tahun pertama kita masih belum menentukan sistem. Jadi gurunya ngajar sesuai dengan metode masing-masing, sesuai dengan pengalaman beliau-beliau mondok di pondok yang berbeda-beda. Otomatis ngajar menggunakan metode sesuai dengan metode yang pernah dia belajar di pondoknya sebelumnya. Misalkan ada 5 guru, 5-limanya ini background pesantrennya beda-beda, otomatis ngajarnya juga beda-beda. Artinya ketika ada salah satu ustadz yang nggak bisa hadir, halangan, ustadz yang lain nggak bisa menggantikan. Karena apa? Metodenya beda. Terus saya merenung, menganalisa sambil banyak konsultasi, sambil buka-buka juga di YouTube, apa sih metode yang kira-kira pas untuk di Ummul Qura ini. Ya, kita sudah mencoba beberapa metode, ada Al-Ghoya, ada metode apa yang dari Kudus itu. Kemudian terakhir jatuh pada pilihan metode Amsilati. Amsilati, kita berkiblat kepada Amsilati karena apa? Pertimbangan saya yang pertama, metode ini sudah terbukti dan teruji. Yang kedua, pesantrennya jelas ada di Jepara, sehingga ketika kita ada kesulitan-kesulitan kita bisa konsultasi langsung. Dan yang ketiga, Amsilati ini sudah terbentuk koordinator wilayah. Koordinator wilayah, kalau di wilayah Kepri ini bersama Ustadz Andi Khairul Hadi yang beliau berdomisili di Bintan. Sehingga ketika ada apa-apa kita konsultasinya dekat dan beliau siap membimbing setiap saat. Bahkan awal mula kita menggunakan metode Amsilati, kita mengadakan pelatihan langsung dibimbing oleh beliau, Ustadz Andi itu. Beliau hadir ke sini selama kurang lebih seminggu, membimbing kita, guru-gurunya semuanya, sehingga dari situlah cara ngajarnya sama, panduannya sama, sistemnya sama. Ketika ada masalah pun juga kita bisa mencari solusi dengan solusi yang sama. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini terus jalinan silaturahim kita Ummul Qura dengan Amsilati, Darul Falah Amsilati Jepara terus terjalin dengan baik, sehingga mudah-mudahan akan menambah keberkahan. Dan ini di Kepri satu-satunya pesantren yang menggunakan metode Amsilati baru Ummul Qura ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal pesantren Amsilati yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kira-kira Ummul Qura ini akan terus membangun sebuah satuan unit lagi nggak kira-kira, Bang? Ya, kita tidak boleh berhenti untuk berpikir dan berhenti untuk berbuat. Ya. Terus kita berbuat selagi Allah masih memberikan kesempatan, maka kita akan terus berbenah. Dan kalau memang memungkinkan, kita terus akan menambah unit-unit baru. Kita ada lahan di Sungai Daun, sebenarnya bukan Sungai Daun sih, yang di dekat wilayah kita juga di pinggir sungai ada lahan 3.000 meter. Nanti ya kedepannya untuk sentral pendidikan formal kita akan alokasikan di sana, sementara di sini kita fokuskan untuk pesantren. Jadi kelas-kelas, ruangan-ruangan yang selama ini kita pakai nanti kita jadikan asrama, semuanya sentral asrama ada di sini, kemudian di sana nanti untuk pendidikan formalnya, sehingga tidak nyampur. Nah, ini tentu tidak terlepas dari rencana Allah. Kita juga hanya bisa berencana, hanya punya keinginan, punya cita-cita, semuanya Allah yang menentukan. Insya Allah, sementara ini kan kita paling tinggi baru SMP ya, SMP IT. Jadi sudah banyak yang menanyakan kapan SMA-nya. Insya Allah tidak dalam waktu yang tidak begitu lama, mudah-mudahan ini berkat kita, doa kita semuanya, doa para pemirsa, mudah-mudahan ini segera terwujud. Amin, amin, amin. Nah, pemirsa, itu penjabaran dari Abah ya mengenai pembahasan yang ini. Mungkin nanti bila ada misalnya saudara ataupun anak ibu yang berminat mondok ataupun sekolah di sini, bisa langsung ke mana, Bah? Bisa langsung ke sekretariat pondok atau kantor yayasan, atau bisa menghubungi Umi Isti, bisa menghubungi kepala sekolah yang bersangkutan juga bisa. Oh iya tuh pemirsa, begitu ya. Oke pemirsa, mungkin itu saja penyampaian yang bagian kedua ini.
ada apabila kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah pemahaman, kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Saya dan Abah tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.